Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecer Official. Kemarin kita sempat membahas tentang tragedi Carok di Bangkalan. Hari ini juga kita akan membahas tentang sesuatu menarik, tentang ungkapan penyesalan daripada Hasan pas waktu diwawancarai oleh salah satu TV nasional Indonesia, yang mana di sana terlihat bahwasanya Hasan ini sebetulnya betul-betul menyesal dan mohon maaf kepada pihak keluarga, dan Hasan itu juga berharap semoga kejadian ini tidak ada lanjutan. Sebetulnya Hasan ini pas waktu kejadian Carok tersebut, Hasan ini memang tidak ada niat untuk membunuh. Hanya saja Hasan ini mungkin karena emosi, dengan luapan emosi dia langsung menyerang almarhum Tanjar itu. Dan memang sasarannya bukan 4 orang sih. Sebetulnya itu sasarannya cuma 1. Tapi mungkin terjadi kesalahpahaman antara keempat korban sehingga ya mau tidak mau memang harus seperti itu. Namun Hasan ini sebetulnya sangat-sangat menyesal dan dia meminta maaf agar kasus ini semoga tidak berkelanjutan dan tidak ada serangan balik atau balasan lah daripada keempat korban tersebut. Menariknya di sini sebetulnya kata-kata angling dharma atau ilmu kebal cincin yang sempat kita baca dan kita lihat di YouTube itu kemarin sebetulnya ini kurang etis lah, karena pas kejadian Hasan itu mengungkapkan bahwasanya yaitu sempat kebingungan ketika selesai melakukan duel tersebut. Hasan sama adiknya itu sempat kebingungan dan ia mengungkapkan bahwasanya ia sempat sembunyi di belakang rumahnya saking takutnya. Bahkan si Hasan ini, kata Wardi itu, sempat menyuruh saudaranya itu untuk memanggil kepala desanya untuk melaporkan dirinya bahwasanya dirinya telah melakukan aksi tersebut untuk ditangkap. Kalau misalnya kita kaitkan dengan komen-komen sebelumnya itu, saya lihat di berita-berita di YouTube komennya itu kalau misalnya kebal apalagi cuma 4-10 orang pun bisa dihabisi oleh Hasan gitu kan katanya kan. Tapi sebetulnya Hasan itu beberapa kali bilang bahwasanya ia memang tidak punya ilmu kebal. Ya meskipun ada yang menyanggal sih bahwasanya, ada yang menyanggah bahwasanya mana ada ilmu kebal itu dibilang saya kebal, tidak kan. Tapi memang faktanya kalau misalnya melihat dari mimik wajah daripada pelaku ini, Hasan Busri, dia memang betul-betul merasa ketakutan dan menyesal. Bahkan di akhir wawancara tersebut si Hasan ini memang sempat bergelimang air mata, dan juga dia menjelaskan bahwasanya takut kalau misalnya saya dikejar oleh sisanya atau bagaimana. Itu yang pasti si Hasan itu sangatlah menyesal atas kejadian atau insiden tersebut. Menariknya lagi, di wawancara tersebut sebetulnya si Hasan ini mempunyai seorang istri dan juga anak masih muda. Namun itulah yang membuat si Hasan ini makin merasa runyam ataupun pikirannya itu kemana-mana. Dia punya istri di rumah, dia punya anak kecil, namun dia harus mendekam di penjara maksimal itu 20 tahun kalau tidak salah. Sehingga si Hasan ini memberikan ujangan pada kita, memberikan harapan ataupun keterangan kepada kita bahwasanya apapun masalahnya Carok itu bukan solusinya. Kata si Hasan sih, apalagi masalahnya cuman hanya sekedar kesalahpahaman yang nggak tahu kalau misalnya itu sudah menyangkut wanita atau istri atau harta atau apa itu, saya kurang tahu juga. Namun yang pasti si Hasan ini berpesan bahwasanya Carok itu bukan solusi akhir daripada setiap masalah, meskipun orang Madura itu sudah mempunyai tradisi tersebut. Ya kalau misalnya kita melihat
keterangan daripada budayawan Madura bahwasanya yang dimaksud dengan carok itu untuk saat ini memang sudah mengalami penggeseran pemikiran ataupun arti dari sesungguhnya. Kalau misalnya kalian penasaran dengan carok yang sesungguhnya, bisa dilihat di Google atau bisa dilihat keterangan-keterangan YouTube, itu sudah banyak bahwasanya tidak semua yang menggunakan senjata itu disebut carok, begitu katanya. Dan juga di berita-berita ataupun TikTok ataupun YouTube itu memang banyak berita-berita yang memang menyimpang daripada kejadian yang sesungguhnya pada duel ataupun tragedi carok di Madura itu. Artinya sudah banyak hal-hal yang kurang sinkron lah dengan apa yang terjadi pada proses terjadinya carok tersebut. Jadi kalau misalnya ada berita yang memberitakan ataupun keterangan yang kurang masuk lah dalam pikiran kita, itu jangan diambil mentah-mentah, harus kita saring, karena faktanya memang terkadang memang digoreng lah, bahasanya itu digoreng. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun ada tambahan, kita komen, kita sharing di bawah. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.